Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alfianto Nathanael dengan NIM 12 11 24 12 00 16. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang sudah Paritma berikan, yaitu tentang Tomorrowland yang terbakar. Nanti ada videonya. Juga respon saya jika saya berposisi sebagai ketua panitia pada event tersebut, apa yang akan saya lakukan pada posisi tersebut. Begitu. This is all that is left of the main stage at Belgium's Tomorrowland Festival, after the structure went up in flames earlier this week. Despite the setback, organisers announced that the event would go ahead. Crowds started to arrive on Thursday, shocked by the incident, but determined to make the most. We kept hope, so we are happy that the festival is going anyways. I know there's no main stage, but it's better than nothing. Oh, it was heartbreaking. It was so sad. We almost cried. It was horrible. But we're happy that it's still going ahead and that we're there. We're in the mood. On Wednesday, flames tore apart the impressive set design. Dozens of DJs were meant to perform on the stage. Among them were the likes of Steve Aoki and David Guetta. The festival has 15 other stages that were not affected. Organisers say they worked hard to avoid cancelling the event. Dus wij waren nog volop bezig op het terrein. Above all, we're very happy that everyone got out unharmed. But of course, to see your showpiece, something you've worked on for 2 years, just to go up in flames, that's terrible. In vuur te zien opgaan, dat is vreselijk. Er niet meer, dus ja, dat is wel... We never thought, oh no, we won't be able to continue here. We always try to think positively and to look for solutions. Te zien en oplossend te denken, dus... An accidental fire investigation has been launched following the incident. Some witnesses reported hearing fireworks going off around the moment the blaze erupted. One of the world's largest electronic music festivals, Tomorrowland is expected to draw 400,000 people over 2 weekends. Nah, dalam video tadi, jadi itu tuh membahas tentang festival musik elektronik Tomorrowland yang digelar di Belgia. Itu tetap berhasil diselenggarakan dengan meriah meskipun beberapa hari sebelumnya sempat terjadi insiden kebakaran besar yang menghancurkan panggung utama. Terus kebakaran tersebut itu menimbulkan kekhawatiran bahwa acara yang dinantikan oleh jutaan penggemar musik elektronik dari seluruh dunia itu akan tertunda atau bahkan dibatalkan. Tapi berkat respon cepat dari panitianya, lokasi tersebut bisa diperbaiki dan persiapan ulang dilakukan dalam waktu singkat. Jadi festivalnya itu sesuai jadwal. Nah, jika saya berposisi sebagai ketua panitia pada event tersebut, apa yang akan saya lakukan pada posisi tersebut? Nah, jika saya berada pada posisi ketua panitia, kayak event-event besar kayak Tomorrowland yang itu, mungkin saya akan menghadapi peristiwa besar seperti kebakaran pada panggung utama pada beberapa hari tersebut secara acara dimulai. Maka tanggung jawab dan tekanan yang saya akan hadapi tentu akan sangat besar ya. Mungkin langkah pertamanya dan paling penting yang akan saya lakukan adalah menjamin keselamatan seluruh pihak sih yang terlibat dari mulai panitia, terus kru, pengisi acara hingga pengunjung. Jadi utamakan keselamatan dulu gitu. Jadi keselamatan manusia selalu menjadi prioritas utama saya. Terus saya akan segera berkoordinasi dengan tim keamanan, pemadam kebakaran, dan tenaga medis untuk memastikan area segera dikosongkan serta semua orang berada dalam kondisi aman. Saya juga akan meminta laporan langsung dari koordinator lapangan mengenai sumber kebakarannya, tingkat kerusakannya, dan area yang terdampak. Jadi dalam situasi genting kini seperti ini, saya akan bergerak cepat dan tenang menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Setelah situasi darurat tertangani dan kondisi dinyatakan aman gitu ya, langkah berikutnya adalah mengadakan rapat darurat bersama seluruh koordinator divisi. Tujuannya adalah untuk menganalisis situasi secara menyeluruh. Seberapa besar kerusakan yang terjadi, apa saja fasilitas yang rusak, dan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya.
Terus saya akan menginstruksikan tim teknis dan logistik untuk melakukan penilaian cepat di lapangan. Sementara tim produksi atau kreatif mulai memikirkan alternatif solusi apabila panggung utama tidak bisa digunakan sepenuhnya lagi. Nah, di saat yang sama juga saya akan sebagai ketua panitia juga harus mengambil peran sebagai komunikator utama antara panitia dan publik. Jadi dalam kondisi seperti ini, komunikasi cepat dan jujur dan transparan menjadi sangat penting. Jadi saya akan segera mengeluarkan pernyataan resmi kepada media, sponsor, dan pengunjung untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi ya benar jujur lah, karena publik juga harus tahu apa yang terjadi dalam event tersebut. Terus serta menegaskan bahwa panitia telah dan sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar festival tetap berlangsung dengan aman, dengan aman. Terus sesuai jadwal juga. Dan terus dengan komunikasi yang terbuka seperti ini, saya berharap dapat mempertahankan kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya berita yang menyesatkan atau rumor negatif. Itu seperti hoax ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengatur strategi pemulihan. Saya akan mengarahkan tim untuk bekerja dengan sistem shift agar proses perbaikannya bisa berlangsung tanpa henti, namun tetap terkontrol. Jadi tetap bisa lebih cepat gitu. Nah, di sisi lain saya juga akan mempertimbangkan solusi alternatif seperti membuat panggung cadangan atau menyesuaikan tata panggung dengan desain yang baru dan tetap menghadirkan pengalaman khas Tomorrowland gitu. Sebab yang terpenting adalah esensi dan semangat festival tetap bisa dirasakan oleh para penonton meskipun dalam kondisi berbeda dari rencana awal. Nah, selain aspek teknis, saya juga tidak boleh melupakan aspek emosional dan psikologis dari seluruh anggota panitia. Situasi darurat ini seperti kebakaran tertentu dapat menimbulkan kepanikan, rasa takut, dan bahkan kelelahan mental. Karena itu, saya akan berusaha menjadi pemimpin yang menenangkan dan mampu memotivasi tim. Saya akan menegaskan bahwa krisis ini bukan akhir, melainkan tantangan yang harus dihadapi bersama. Saya akan berterima kasih atas kerjasama mereka, memberi semangat, dan menekankan bahwa keberhasilan tidak diukur dari seberapa sempurna acara berjalan, tetapi bagaimana tim mampu bangkit dan menyelesaikan masalah dengan profesional. Nah, setelah festival berhasil diselenggarakan, meskipun dengan beberapa penyesuaian, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup proses penanganan darurat, koordinasi antar tim, kesiapan alat keselamatan, serta efektivitas komunikasi publik. Dari evaluasi ini, saya ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan, dan saya akan mendorong penyusunan protokol keamanan yang baru, yang lebih ketat lagi, dan sistem cadangan yang siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi bagi saya, menjadi ketua panitia itu bukan hanya tentang memastikan acara berjalan secara sukses, secara teknis, tetapi juga tentang bagaimana memimpin dengan empati, ketegasan, dan visi jangka panjang. Jadi insiden seperti kebakaran bukan hanya ujian dalam profesional, tetapi juga ujian bagi kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu sejati harus mampu menjaga keseimbangan antar logika dan empati, antar pengambilan keputusan cepat dan pertimbangan matang. Begitu jawaban saya mengenai tentang posisi saya sebagai ketua panitia Tomorrowland begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.